Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, terima kasih matur nuwun yang sudah subscribe. Semoga sampean ditambahkan pahalanya, diberikan rezeki yang mudah, barokah, berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, alhamdulillah alamin, di malam yang berbahagia ini saya akan mendatangi salah satu dukun yang katanya bisa menggandakan uang, tetapi tidak ada namanya orang mulia kudu gelem rekoso, itu tidak ada ya. Yang ada hanya angan-angan seperti orang main judi yang pada akhirnya adanya hanya angan-angan saja dan tidak ada hasil, bisa-bisa nanti malah gila begitu karena hanya mengharapkan sesuatu hal yang instan begitu. Ini kita datangi dan nanti insyaallah siapa tahu orangnya mau di live kan begitu. Monggo. Assalamualaikum. Ulun. Nggih, monggo. Masuk nggih. Alhamdulillah. Ngapunten. Iya. Jenengan asmane sinten? Saya namanya Samsudin. Itu saya berasal dari Blitar. Oh, kenapa kok bawa kamera? Ya, tidak apa-apa karena ini kan jenengan ini kan katanya saya dengar-dengar kan bisa menggandakan uang. Iya. Kalau memang bisa kan real kan nanti biar dilihat oleh masyarakat luas begitu. Kalau memang benar-benar bisa begitu. Sudah. Tidak apa-apa ya. Kalau memang iya tidak apa-apa, kalau memang iya kan gitu. Anda perlu bukti? Ya, Mau menggandakan uang juga? ya intinya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Pengen ngobrol-ngobrol dengan penjenengan karena sebenarnya saya sangat yakin sekali kalau yang namanya penggandaan uang itu sebenarnya tidak ada. Kenapa kok yakin gitu? Ya karena itu tidak masuk akal, itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, walaupun seperti halnya ketika Sunan Bonang dulu dari pohon aren bisa menjadi emas, tapi itu hanya untuk memberikan sebuah pengetahuan saja bahwa ketika diambil pun juga kembali ke asalnya. Walaupun seumpamanya begini, saya katakan Sunan Kalijaga itu ketika menggali tanah ya jadi emas, tetapi untuk makan setiap hari pun beliau bekerja. Jadi tidak masuk akal begitu kalau sesuatu itu bisa didapatkan dengan mudah. Biasanya kalau memang bisa mudah pasti itu nggak akan dilakukan karena malu kepada Allah kan begitu. Tapi nyatanya saya juga bisa. Saya itu ya, saya tidak begitu percaya dengan apa yang saya sampaikan. Dengan sudah banyak orang yang menggandakan uang ke sini tuh. Ya lumayan. Udah bisa klien saya yang udah bisa membangun rumah ada sekitar. Itu kata panjenengan. Iya. Tapi mereka kesini itu dari nol. Maksudnya dari orang tidak mampu. Iya itu kan menurut panjenengan. Kalau menurut saya itu nggak mungkin gitu. Makanya saya datang ke sini begitu. Kenapa? Karena nggak ada orang ceritanya mulia tanpa rekoso, itu nggak ada. Itu tidak mungkin. Orang pengen mulia pasti harus rekoso begitu. Ya, bener. Dulu saya rekoso mencari ilmu. Sekarang saya sudah bisa sendiri dan sudah mempunyai pelanggan banyak juga. Jadi sampai tetap bersikukuh kalau sampai itu bisa menggandakan uang begitu. Iya. Dan itu bisa dibuktikan begitu. Bisa. Itu yang digandakan itu uang berapa jadi berapa? Biasanya kalau pemula itu uang 100.000 bisa menjadi 500.000. Oh berarti ada tahapannya gitu. 5 kali lipat. Iya. Terus setelah itu ada tahapannya. Kalau klien tetap kesini, maksudnya kan pertama udah berhasil. Yang kedua mereka kan mesti yakin lebih banyak dan lebih banyak. Jadi kalau lebih banyak itu
lebih semakin pertama 500 nanti harus terus menambah begitu jumlahnya. Iya, kalau mau hasil yang banyak. Iya, berarti kalau sekali 500 nanti harus menggandakan yang lebih banyak lagi gitu. Iya. Ini kan banyak kasus-kasus yang di lain di tempat sana itu saya tidak menyebutkan kalau itu kan ternyata penipuan. Apa sampean yakin nggak sama bukan penipuan? Ya. Yakin, soalnya saya dulu cari ilmu kayak gini itu rekoso banget. Tapi begini loh, dari beberapa kajian ilmu hikmah yang saya pahami, memang uang gaib itu ada, tetapi tidak bisa untuk kekayaan apalagi untuk kesenangan. Contoh ketika mengamalkan surat Al-Ikhlas itu nanti ada yang bernama Khodamul dari ayat tersebut yang bisa memberikan uang, tetapi itu pun hanya untuk membayar hutang saja dan itu tidak bisa untuk yang lain-lainnya begitu. Tetapi apalagi untuk kenyataannya klien saya juga kembali ke sini. Dan satu hal lagi, setahu saya kalau uang itu tidak bisa digandakan begitu. Bisa. Terus yang kedua, kalau sampean bisa menggandakan uang, ya, terus kenapa harus minta uang ke pasien? Nah, kalau gini, kalau pasien benar-benar ikhlas, benar-benar ingin mempunyai uang secara instan, dia juga harus rela mengeluarkan uangnya. Dan toh akhirnya juga dikembalikan dan lebih banyak. Kenapa harus ketika itu langsung bisa di itu kan? Ya kalau pemula bisa. Ini terus intinya. Berapa yang harus saya keluarkan untuk jenengan untuk percobaan 100.000 dulu aja. 100.000 nanti jadi berapa? Jadi 500 seperti yang saya katakan tadi. Bisa dibuktikan langsung gitu? Bisa. Yang penting kuncinya jenengan harus ikhlas. Ya saya ikhlas, kalau jadi 100 jadi 500 ya saya ikhlas itu. Iya. Kalau sampai nggak kebukti gimana? Berarti jenengan belum ikhlas. Enak bener. Enak bener itu. Ya nanti uang 100 saya hilang. Enggak. Kembali dan lebih banyak. Monggo kalau ingin membuktikan. Iya. Mana uang saya tadi ya? Ini nanti bisa, tidak hilang ya? Tidak hilang. Saya jamin kembali dan menjadi 5 kali lipat. Enggak. Hanya 100 ya? Iya. Tidak ada yang lain ya? Iya. Jadilah lebih banyak. Kayaknya jenengan belum ikhlas. Saya sudah ikhlas tadi. Saya harus keluar lagi nih. Orang yang biasanya ikhlas dan niat untuk merubah nasibnya, merubah hidupnya. Nanti keluar terus uang jadi Kan punya kelekan saja. Ini harus keluar uang lagi saya. Harus kasih uang lagi ke sampean. Iya. Dapat berapa kali ini? Perasaan tadi saya ikhlas loh. Saya adanya berapa ini? Kasih lagi saya. Cukup 100. 100 lagi. Ini saya ikhlas loh ini. Ikhlas ya? Ikhlas bener ya? Iya. Berapa kali ini nanti? Ini bisa menjadi 500. Tadi juga bilang gitu tadi. Yakin ikhlas? Iya. Kalau tadi kayaknya di hati kecil Anda. Enggak. Yang penting balik jadi 500. Coba ya. Ini apa ini? Ikhlas ya? Ikhlas. Bilang lagi.
Jangan ngomong dulu. Ini uang Anda tadi, saya tambahin lagi. Untuk pemula cuma bisa menukar 5 kali lipat. Oke. Uang Anda tadi berapa? 200 semua ya? Iya. Ini uang Anda kembali. Saya tambah 3 lagi. 3 kembali. Apakah Anda sudah percaya? Belum, katanya tadi berapa Ya, tadi? saya tambahin lagi. Harus Iya. ikhlas nih. Iya. Saya udah ikhlas, kalau tambah banyak ikhlas saya. Gimana? Masih kurang lagi. Iya, katanya tadi jadi 5. Saya tambahin 1 kali. Terbukti kan? Ada 5 lembar. Kok bisa keluar tadi, gimana itu ceritanya? Itu pakai tenaga dalam. Dulu cari ilmu itu sulit sekali. Saya sangat terkosa. Tenaga dalam. Memiliki uang dengan Iya. tapi Heeh. ini putar lagi atau menggandakan lagi. Enggak, saya ini aja. Gimana? Enggak, saya enggak mengadakan lagi, ini aja sudah cukup. Tidak mengadakan lagi saya. Kalau di sini persyaratannya, Kenapa? selain ikhlas, Ya. kalau Anda emang ingin lebih kaya dan lebih kaya, dengan harus kembali dan Enggak, saya. mengikuti tahap-tahap sampai nanti Anda bisa. Saya enggak pengen kaya, saya cukup enggak aja. Bisa jual tadi jadi 3, ada apa-apa aja. Saya enggak pengen nambah-nambah lagi saya. Tidak, ini aja saya. Gak bisa. Loh, kok enggak bisa? Kenapa? Jenengan harus, karena jenengan sudah terlanjur datangi saya, jenengan harus menjadi pelanggan saya. Jadi kalau Jadi pelayan. satu kali mengadakan harus mengadakan lagi gitu. Iya, agar jenengan tetap kaya. Saya juga membantu jenengan. Terus yang kedua ini selanjutnya bagaimana? Saya harus mengadakan bagaimana ini, mengadakan bagaimana? Gimana? Mau gandakan berapa, modalnya berapa, gitu. Kalau biasanya berapa yang kedua itu? Biasanya itu kalau 1 juta, Iya. itu harus nunggu dulu Oh. 1 malam. Besok Anda kembali lagi ke sini bisa menjadi 2 juta, 2 kali lipat. Dan itu persyaratannya untuk yang tadi kan saya kan pertama ini 200, yang kedua ini saya harus berapa untuk pengadaan uang? Saya harus mengadakan uang berapa? Itu minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Gitu. Terus Nanti jenengan pulang, ya, besok kembali ke sini lagi, jenengan ambil. nanti uangnya hilang. Enggak, Dan ini tadi saya 300 jadi 200. Nah, kalau 1 juta berarti saya nombok 700 lagi. tidak usah. Jenengan punya uang 1 juta, Ya iya ini kan 200 tadi 300. Kalau 1 juta, nah berarti saya kan harus ngeluarin uang 300 lagi, ini 700 lagi. Terus kenapa saya enggak langsung digandakan sekarang? Kenapa harus enggak bisa. nunggu besok? Nggak bisa, soalnya ilmunya apa itu nggak kalau ada orang, saya kadang nggak kuat gitu. Tapi kalau tidak ada orang,
kebanyakan berhasil. Yang nyatanya saya ceritakan dengan tadi, yang pelanggan katanya, saya ada yang sudah mempunyai rumah. yang katanya sampai harus ngasih uang 100 juta digandakan bisa jadi 1 miliar itu tadi. Bisa, itu juga bisa. Ya sampai bicarakan itu. Tapi biasanya waktunya kurang lebih sepasar atau 5 hari. Oh, 5 hari nanti itu harus 100 juta gitu. Ya, Iya, yang harus tadi. cash, nggak boleh cicil. Nanti dalam jangka sepasar atau 5 hari itu dengan kembali saya kasihkan 1 miliar. Yang dibawa pulang nanti apa? Ini Enggak, apa? nggak usah pakai jaminan. Anda percaya aja sama saya. Sudah banyak kok yang apa itu yang kesini menjadi pelanggan saya. Oh. Sudah banyak sekali. Terus bang, yang pokoknya tadi kata sama 100 bisa jadi 1 miliar. Nah, terus tadi itu gimana caranya? Itu rahasia. Kalau jenengan saya kasih tahu, saya nggak paham. Jadi ini tadi yang kemarin itu jin gitu, ya tenaga dalam loh, gitu ya. Nah, betul. Sehingga tadi bisa keluar uang banyak gitu. Betul sekali. Terus ini saya harus keluarin uang 100, Iya. ya jadi 1 miliar gitu. Tapi harus cash, nggak bisa nyicil. Harus cash. Iya. Kalau saya nggak punya gimana gitu? Jadi nggak bisa langsung kayak tadi itu kenapa? Nggak bisa. Kan saya tadi bilang ada minimalnya. Kalau tahap kedua, Iya. bukan pemula lagi. Tahap kedua itu 1 juta bisa sampai 100 juta menjadi 1 miliar. Berarti semakin banyak malah Semakin besar. semakin besar gitu ya. Iya. Gimana? Iya, tapi tadi saya itu agak-agak ragu tuh kenapa yang keluar tadi. Ya karena lucu gitu, kalau dari situ gitu loh. Kalau saya itu, kenapa gitu kan? Jadi, Loh, nggak boleh nih. kenapa? Nggak boleh, jangan. Ini privacy. Kenapa? Nggak boleh. Dilihat, loh itu ada orangnya itu loh. Nah ini, ini ada orangnya itu loh ini. Gimana tadi loh? Tuh, ada orangnya itu. Loh. Gimana? Gimana? Ayo. Nanti dulu, sini dulu. Ayo, daripada saya laporin polisi loh. Duduk, jangan lari, duduk, jangan lari. Duduk, kalau sampai ini sudah kerekam nanti dibantah laporin polisi loh ya. Kenapa Bapak? Ayo. Ya makanya itu. Sekarang mau ngaku atau mau saya itu laporkan, ayo. Mau ngaku? Aku kalau ini penipuan mau ngaku apa enggak? Ngaku enggak? Mau ngaku enggak? Putri bang saya laporin loh. Ngaku enggak? Sudah ketahuan seperti itu loh. Ini memang teman saya. Ini Nah, iya. dia punya tenaga dalam. Enggak ada tuh orang sudah dibawa ada orangnya kok. Ayo. Enggak mau. Saya laporin mau nih ini. Daripada nanti anak kamu enggak makan apa? Sudah. Ini saat terus piye? Ya tidak usah. Itu udah kerja kayak gini lagi. Ada berapa orang yang kamu tipu itu? Oh banyak. Sekarang masih mau lagi kayak gini lagi apa enggak? Besok yang kamu tipu-tipu uangnya itu balikin semua. Ya. Semua yang kamu tipu-tipu itu uangnya balikin semua. Jangan lakuin kayak gini lagi. Tapi jangan lapor polisi. Enggak, saya tidak lapor. Yang penting sampai jangan melakukannya seperti ini lagi. Masa anak istri sama kasih makanan haram. Ya. Jangan melakukan seperti ini lagi, ngerti? Ya. Tapi yang paling cepat. Ya yang lain, kerja yang lain. Jangan kerja seperti ini lagi. Sudah ketahuan seperti ini dilaporin ke polisi loh ya. Jangan. Ya makanya itu. Jangan lakukan yang gini lagi, ngerti? Janji kamu. Ya. Janji. Terus perpanjang aja. Aku terima ke kau. Oke. Ya. Kalau begitu saya minta maaf. Jangan disebar-sebarkan berita ini. Tolong nanti jangan lapor polisi juga. ya makanya itu kalau nggak mau saya lapor polisi, mulai sekarang berhenti. Jangan melakukan seperti ini lagi. Ngerti kamu? Ngerti? Kerja-kerja yang lain gitu, jangan kerja seperti ini. Yang sudah kamu tipu-tipu itu, saya dengar dikembalikan. Kamu selain ini juga buka itu di online juga kamu. Betul. Yang sering kata bisa gada-gadain uang itu kamu juga buka di online juga kamu. Iya. Betul.
mulai sekarang jangan nipu orang lagi, kamu orang susah kamu bikin tambah susah lagi, cuman angen-angen tok ya. Orang sudah stres kamu bikin tambah stres lagi, jangan lagi, paham kamu? Janji demi Tapi Allah kamu jangan laporkan ke polisi. enggak, yang penting jangan diulangi lagi ya. Saya tetap kontrol ini dari tempat saya, kalau masih ngulangi lagi saya punya bukti-bukti rekamannya ini, tempat ini, nanti daripada saya laporkan ya. Jangan. Ya makanya itu, udah nggak itu lagi. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan mau kalau ada orang yang bilang katanya bisa menggandakan uang, bisa melipat gandakan uang, itu semua bohong. Tidak ada yang seperti itu. Sedangkan sini dulu, sini dulu, diam di situ. Sedangkan Sunan Kalijaga saja ketika menggali tanah itu bisa menjadi emas saja, untuk makan setiap harinya juga mengarit ke Demang. Jadi tidak mungkin seseorang yang bisa memberikan uang terus minta uang, entah itu buat beli minyak atau apa, itu nanti ujung-ujungnya penipuan. Pasti kalau pertama seperti ini tadi, pertama digandakan jadi 100, jadi 500, setelah itu nanti orangnya jelas mengharapkan yang lebih besar lagi, menggandakan 100 juta. Pada akhirnya ya suruh menunggu, nanti orangnya kabur. Kalau nggak kabur nanti kurang ini, kurang itu karena uang yang besar, akhirnya ditipu ya. Seperti itu kan kamu, ya kan? Seperti itu pasti seperti itu. Jadi akal-akalan itu, jangan mau yang seperti itu. Pengen mulai ya butuh gelem rekoso. Itu kita itu harus melakukan semuanya dengan pikiran yang benar. Begitu, jangan sampai terbawa angan-angan, itu menjadi stres itu. Pokoknya kalau ada yang menggandakan uang, yang bisa menarik emas, yang bisa lain sebagainya, sudah pasti itu bohong, tidak mungkin itu tidak mungkin. Kalaupun ada yang bisa, benar-benar bisa, tentu tidak perlu harus menggunakan uang atau seperti menggunakan amaliyah atau sholawat ataupun ikhlas, itu tidak mungkin menggunakan uang. Kalau menggunakan uang sudah pasti adalah penipuan. Oleh sebab itu saudaraku, berhati-hatilah, dan ketika jenengan menghadapi sebuah cobaan, itu berarti Allah meminta panjenengan untuk lebih pasrah kepada Allah dan serahkan semua masalahnya kepada Allah. Nanti Allah yang akan memberikan jalan. Sebab kita hanya tahu satu jalan, tapi Allah bisa memberikan kita 1000 jalan. Untuk semua saudara-saudaraku, semoga panjenengan semuanya dihindarkan dari kesusahan dunia maupun akhirat. Tetap bersyukur kepada Allah, terima yang pandem, insya Allah hidup nanti bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.